beserta anak-anak yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat lagi nih berkumpul di sesi kedua. Yang pada kesempatan kali ini ada pemaparan dari Universitas Brawijaya. Baik. Mari untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, anak-anak semua. Langsung saja kita masuk ke pemaparan materi, yang pada saat ini pemaparan materinya dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Brawijaya. Kepada Bapak Jarod dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Siva. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siva, yang terhormat semua guru BK, yang terhormat adik-adik SMA yang mengikuti acara sosialisasi ini, ya kami akan menyampaikan beberapa hal tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Adik-adik sekalian, mohon disimak, mohon dicermati bagaimana penerimaan mahasiswa yang ada di UB, juga dari PTN-PTN lain, yang tadi dari Undip, mohon disimak juga, karena setiap perguruan tinggi itu berbeda-beda untuk jalur mandirinya. Sementara untuk jalur nasional, saya kira sama. Ya, adik-adik. Mohon maaf Bu Siva, saya dikasih waktu berapa lama, ya? 3 jam, 2 jam, 1 jam. 50 menit Bapak, izin Bapak. 50 menit ya, ya. sampai jam 11 ya. Iya Bapak. Ya. Baik, adik-adik kita mulai saja bagaimana profil UB yang akan kita tampilkan sebentar lagi ya. Adik-adik mudah-mudahan disimak, mudah-mudahan adik-adik semuanya dapat diterima di PTN yang diinginkan, ya, dapat diterima sesuai dengan nilai akademis adik-adik semuanya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adik-adik ini profil saya kira nggak penting ya. Cuman saya sekolah dulu di Jakarta, adik-adik, mulai dari SD sampai sarjana, saya di Jakarta, dia Kebun Kacang, SMP-nya 18, SMA-nya di 68, S1-nya di Jakarta, S2-nya di Malang. Ya, nah, adik-adik semuanya, Universitas Brawijaya itu kami memiliki varietas-varietas pendukung, ya. Ya, ini ada pendidikan anak. Ini saya kira nggak perlu ya, ruang kuliah, ya semuanya. Ada hallnya masing-masing, sarana olahraga di fakultas, ada lapangan ergo, kemudian ada sarana olahraga hampir semua bidang, adik-adik ya. Kita juga memiliki rumah sakit umum, rumah sakit hewan, rumah sakit gigi dan mulut, dan kita memiliki hutan, adik-adik ya, bagi yang sedang di perhutanan, luas 550 hektar di Gunung Arjuna, ya, ini adalah makan. Nah, ini reputasi nasional dan internasional, adik-adik ya. Reputasi nasional, kami memiliki ranking nasional di Kemendikbud di kelas 1 ya 2008, kemudian juga publikasi, kemudian pendidikan keterbukaan informasi. Jadi semuanya informasi sangat terbuka ya di Universitas Brawijaya. Kemudian pendidikan kemahasiswaan dari Kemendikbud di peringkat kedua ya. Selanjutnya di ranking publikasi di Sinta juga ranking ke-9 gitu. Kita di reputasi nasional. Nah, di tahun 2020 dan 2021 penghargaan keterbukaan informasi publik terbaik di kategori perguruan tinggi, ya. Lalu kenapa? Baik mahasiswa, dosen maupun petugas, ya, informasi apapun
kita selalu sampaikan, sangat terbuka, ya, baik mahasiswa dan dilindungi apapun kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik pengaduan apapun. Kemudian kalau tidak ada misalnya kekurang cocokan, bisa langsung menghubungi informasi bagian keterbukaan informasi. Ya, kita ada sekali bagian LPDII, yaitu pengaduan masyarakat. Ya. Nah, kemudian adik-adik, prestasi hibah juga cukup banyak, ya. Prestasi UB, ya, ada Center of Excellence, ya, kemudian kerjasama kurikulum, hibah modul dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Program kompetensi kampus merdeka, ya, hibah fasilitas akreditasi internasional, program matching fund, ya, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya penghargaan dari hibah-hibah pendukung, ya. Kemudian dari penghargaan zona integritas, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Universitas Brawijaya itu tahun 2001 wilayah bebas dari korupsi. Nah, kenapa? Karena di Universitas Brawijaya itu baik pengelola, baik keuangan, baik mahasiswa itu kita libatkan, ya, karena kami sudah ber-PTNBH, ya, sudah ber-PTNBH. Jadi Universitas Brawijaya membuka kepada khalayak termasuk mahasiswa untuk masuk menjadi anggota wali amanah, ya. Nah, kemudian reputasi internasional, ya, kita 1000 dunia plus di tahun 2022 juga sama. Kemudian kalau di Asia kita meningkat dari 2071 sampai 280 menjadi 239, ya, itu di tingkat Asia, ya. Nah, ini dari uni ranking itu kita kampus 3 terbaik, adik-adik. Yang pertama UGM, kemudian UI, kemudian UB, kemudian Erlangga, kemudian UPI dan lain sebagainya, ya. Nah, kita urutan ke 488 kampus terbaik di dunia menurut uni ranking, ya. Nah, kalau di World Metric, Universitas Brawijaya menempati urutan ketiga, adik-adik, ya. Itu versi World Metric, ya. Kalau di peringkat dunia kami ke 956. Nah, kalau diberikan di versi Impact Ranking, Universitas Brawijaya menempati urutan pertama. Ya, kadang-kadang kita berbalik dengan teman-teman yang lain dari PTN-PTN lain, ya. Jadi kami terus meningkatkan prestasi-prestasi dari bidang kemahasiswaan maupun akademik maupun sarana dan prasarana yang lain, sehingga perkuliahan di Universitas Brawijaya menjadi perkuliahan tempat yang nyaman. Ya. Selanjutnya ini dari Universitas of Brawijaya ranking ke 1201 plus, ya. Nah, naik turun, jadi versi perguruan tinggi itu 10 besar kalau menurut saya itu kita bersaing, mulai dari UI, ITB, UPI, Erlangga, BINUS, swasta aja bisa masuk, ya. Kemudian Brawijaya, kemudian Undip, kemudian Gajah Mada, ya. Itu perguruan terbaik menurut versi Time Education tahun 2022, ya. Nah, di bidang pendidikan, ya, kita mulai Universitas Brawijaya menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum ke-14, ya. Jadi pada tahun 2021 menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 108 kita sudah ber-PTNBH, ya. Universitas Brawijaya sudah ber-PTNBH kemarin. Nah, akreditasinya juga sudah unggul, ya. Selanjutnya, nah, perkembangan akreditasi unggul ini juga fakultas juga akreditasi unggul juga cukup lumayan banyak, adik-adik, ya. Nah, ini. Nah, kemudian program akreditasi internasional juga cukup lumayan banyak. Target 2022 ini 66, ya. Dari 2019 ada 19
akreditasi internasional, 2020 ada 33, 2021 itu ada 41. Ya, sementara program studi kita ada 175 lebih. Nah, 2022 ini kami menargetkan sekitar 60 lebih kita berakreditasi internasional. Ya, sehingga mutu pendidikan kami juga bisa diperhitungkan di kancah nasional maupun internasional. Ya, nah adik-adik sekalian, kami memiliki 18 fakultas. Ya, kami memiliki 18 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Hukum. Ya, kita nanti akan kami sampaikan beberapa prodinya. Kemudian yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, kemudian 3 ada Ilmu Administrasi. Ya, keempat ada Pertanian. Yang kelima kita punya Fakultas Peternakan. Yang keenam ada Fakultas Teknik. Nah, yang ketujuh ada Fakultas Kedokteran. Yang kedelapan ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kemudian yang ke-9 kita punya Matematika dan IPA. Kemudian yang ke-10 ada Teknologi Pertanian. Nah, yang ke-11 ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Kemudian yang ke-12 kami memiliki juga Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian ada Fakultas Kedokteran Hewan, Kedokteran Gigi, kemudian Ilmu Komputer, kemudian ada vokasi, ya, dari kita memiliki vokasi, ya, dari D3 dan D4. Kemudian ada Ilmu Kesehatan dan Sekolah Pascasarjana. Jadi itu yang kami miliki di Universitas Brawijaya. Kami memiliki 18 fakultas, ya. Nah, adik-adik sekalian, dari 14 fakultas itu kami memiliki program-program studi, ya. Bisa lihat adik-adik program studinya. Yang pertama itu ada Sistem Informasi, ya. Itu fakultasnya Fakultas Ilmu Komputer, ya. Kemudian ada Teknik Informatika. Kemudian ada Pendidikan Teknologi Informasi. Kemudian ada Teknologi Informasi. Kemudian ada Teknik Komputer, Ilmu Gizi, Ilmu Keperawatan, Kedokteran, Farmasi, Kebidanan, Kedokteran Gigi, Pendidikan Kedokteran Hewan, Biologi, Fisika, Kimia, Statistika, Teknik Geofisika, Instrumentasi Medik, Matematika, dan yang ke-20 Ilmu Aktuaria. Nah, selanjutnya yang ke-21 kita memiliki agribisnis, ya, ada agroteknologi, agribisnis yang di Kediri juga ada, yang bisa saya sampaikan. Kemudian di agroteknologi juga di Kediri ada Fakultas Kehutanan, agrobisnis perikanan, ya, budidaya perairan, ilmu kelautan, manajemen sumber daya perairan, pemanfaatan sumber daya perikanan, kemudian teknologi hasil perikanan, kemudian sosial ekonomi perikanan, akuakultur, peternakan, dan di peternakan Kediri juga ada. Nah, ini juga ada jenjang-jenjangnya untuk S1, kemudian akreditasinya sudah banyak yang unggul, ya. Ini fakultas-fakultasnya. Jadi bisa dilihat, nanti juga bisa dipelajari, ya. Selanjutnya yang ke-36 ada teknik kimia, teknik elektro, arsitek, teknik pengairan, ada teknik industri, ada teknik mesin, sipil, wilayah kota. Kemudian ada bioteknologi, ya, kemudian teknik pertanian, ilmu teknologi pangan, teknik industri pertanian, teknik lingkungan, teknik bioproses, desain grafis, teknologi informasi, atau teknik komputer, ya. Nah, ini banyak sekali. Yang ke-52, kami memiliki program studi akuntansi, ekonomi pembangunan, ekonomi Islam, kewirausahaan, ekonomi keuangan perbankan, ya, manajemen, ilmu hukum, ilmu perpustakaan, administrasi pendidikan, perpajakan, pariwisata, administrasi bisnis, administrasi publik, dan pendidikan bahasa Inggris, ya. Selanjutnya ada sastra Cina, ada pendidikan bahasa, banyak sekali. Sastra Inggris, sastra Jepang, bahasa dan sastra Prancis. Kemudian pendidikan bahasa Jepang, seni rupa murni, adik-adik, ya. Antropologi,
hubungan internasional, ilmu komunikasi, ilmu politik, psikologi, sosiologi, ilmu pemerintahan, ya, kemudian administrasi bisnis, ya, kemudian keuangan perbankan. Itu yang dari vokasi, yaitu D4 dan D3, ya. Seperti itu adik-adik. Ya, kita langsung ke yang D4 D3 ini langsung kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, karena magangnya di tempat yang bersangkutan. Misalnya kita kerjasama dengan bank, kita anak-anak prakteknya itu langsung di bank selama 10 bulan, ya. Jadi cukup lama prakteknya, karena apa? Untuk menunjang kompetensi bagi adik-adik yang ingin memilih di perbankan. Seperti itu, ya. Nah, jumlah program studi di Universitas Brawijaya itu, ya, nah, untuk diploma ada 3, ada 177 program studi. Diploma 4 itu ada 2, sarjana ada 78, spesialis, magister, doktor, dan profesi. Ya. Nah, perkembangan jumlah jumlah mahasiswa student body kita ada 69.000, ya. Tahun 2020 kemarin ada 69.000. Jadi cukup banyak. Yang untuk sarjana saja itu cukup setiap tahun kita mengangkat kurang lebih dari 50.000 sampai 60.000 per tahun, jadi ya. Jadi cukup banyak Universitas Brawijaya untuk penempatan atau yang diterima di Universitas Brawijaya, dikarenakan program studinya juga cukup banyak dan cukup luas, gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, jumlah lulusan juga ini juga cukup banyak, ya, signifikan, karena IPK-nya kita rata-rata 3,5 tahun, adik-adik sudah banyak yang lulus. Karena memang kita akan serius menempuh pendidikan, insya Allah 3,5 tahun itu sudah dapat memperoleh gelar sarjana, adik-adik, ya. Bisa dilihat di perkembangan jumlah lulusan ini, ya. Nah, rata-rata IPK dari fakultas satu ke fakultas lain, rata-rata IPK-nya juga tetap lumayan tinggi, ya, adik-adik, dari 3,5 rata-rata seperti itu, ya. Dari tiap tahun meningkat, ya, dari 3,4 jadi 3,5 dan lain sebagainya, ya. Nah, lama-lama rata studi di Fakultas Hukum udah kelihatan, ya, rata-rata hampir 4 tahunan, ada yang 4,6, ada yang 3,5 tahun, ada 3,75, kebetulan gigi ada 4,15. Ini rata-rata lama studi, ya. Nah, yang tercepat juga ada, ya, ini yang lama, ya, 4 tahun atau 4 tahun setengah sudah bisa lulus. Jadi nggak berlalu-lalu sampai, memang disiapkan 14 semester, gitu. Siapa sih yang mau 14 semester? Lebih baik ya 8 semester sudah selesai, 8,5 semester sudah selesai, seperti itu. Sehingga jadi selama studi kita lama-lama akan menurun menjadi mungkin 4 tahun, ya. Nah, program studi yang melaksanakan Merdeka Belajar, Kamus Merdeka ini banyak sekali, karena kita adik-adik nggak usah khawatir bahwa aku mau kuliah sebagian di UI, misalnya kuliah sebagian di Jakarta. Kita ada kerjasama dengan teman-teman perguruan tinggi lain untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Jumlah program studi, ikuti program studi yang kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Kalau di kami ada 74 program studi yang kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, ya. Nah, di bidang kemahasiswaan, adik-adik, Bapak akan menyampaikan kita di bidang kemahasiswaan memiliki minat penalaran. Kami memiliki formasi forum mahasiswa studi bahasa Inggris, ya. Jadi kalau adik-adik yang anak OSIS paling senang, ada yang ingin menunjukkan minat dan bakat dan lain sebagainya, minat penalaran, kami juga memiliki Fordi Maplar, forum diskusi mahasiswa pengembangan penalaran, ya. Kemudian UAPKM, ya, aktivitas pers kampus. Kemudian IAS, International Association Student in Agriculture and Related Science, ya. Kemudian ada ISEC, ya. Kemudian ada RKIM, riset dan karya ilmiah mahasiswa. Oh, ini ilmiah.
Kemudian ada mahasiswa wirausaha, ya. Nah, mahasiswa wirausaha ini nanti adik-adik sekalian bagi yang berminat di wirausaha dan proposalnya disetujui, maka kami akan memberikan bantuan mulai dari 5 juta sampai dengan 30 juta, ya. Nah, bagaimana Pak kalau saat kami nggak berhasil? Kalau tidak berhasil, Universitas Brawijaya tidak akan minta pengembalian. Dan bagaimana Pak kalau kita untung atau laba, maka universitas pun tidak akan minta 1 rupiah pun dari usaha kalian, keberhasilan sampean, ya, saudara-saudara sekalian. Karena tujuan kami di Universitas Brawijaya itu salah satunya adalah Entrepreneur University, yaitu pengembangan mahasiswa manusia di bidang kewirausahaan atau entrepreneur, ya. Nah, di bidang olahraga, kami memiliki aktivitas bulu tangkis, kemudian bola voli, kemudian tenis lapangan, kemudian menembak, ya. Kemudian ada taekwondo, ada tapak suci, ada merpati putih, ada sironji, ada brace, ada bumerang. Kemudian juga ada sepak bola, ya. Aktivitas sepak bola, basket, tenis meja, ada chess, artinya catur, kemudian ada karate, ada perisai diri, ada PSHT, persaudaraan setia hati karate, yaitu pencaksilat, ada berenang, ada softball, juga ada panahan, ada, ya. Nah, selanjutnya di bidang kreativitas mahasiswa juga kami juga ada, ya, unit aktivitas band, ya, paduan suara, kemudian unitatri, ya, kemudian teater kutub, marching band, sinematografi, semiologi, ya, banyak sekali di bidang kemahasiswaan. Nah, kemudian ada menwa, ada KSR, pop sukarela, ada impala, ada pramuka, ada tegas dan formatif. Jadi minat-minat kalian itu terfasilitasi di Universitas Brawijaya. Ini di semester 3 atau semester 2 kalian akan ada perekrutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan maupun keahlian maupun olahraga adik-adik sekalian yang kita inginkan. Kami lebih dari 40 jenis unit kegiatan mahasiswa, ya. Juga ada agama Kristen, Katolik, Buddha atau Hindu Dharma, kami fasilitasi juga di Universitas Brawijaya, ada semuanya. Nah, jalur penerimaan maba tahun 2002 kemarin, ya, Universitas Brawijaya itu mengikuti jalur nasional seperti SNPTN dan SBMPTN. Kemudian ada seleksi mandiri jalur prestasi program S1 dan D4, ya. Seleksi mandiri jalur prestasi program D3 juga ada. Kemudian seleksi mandiri reguler kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kemudian ada seleksi disabilitas dan seleksi mandiri di vokasi. Seperti itu adik-adik, ya. Nanti Bapak akan sampaikan tentang strateginya, ya. Selanjutnya di jalur SNPTN adik-adik, ya. Kalau jalur SNPTN nanti kalau nggak salah nanti bulan Desember akan di launching, tapi kami akan memberikan gambaran saja tentang jalur SNPTN, ya. Mungkin tadi juga dari Undip juga sama. Semua perguruan tinggi negeri itu sama, tapi nanti akan Bapak lompati aja, ya, yang sudah diterangkan oleh Pak dari Undip tadi, ya. Ini saya kira tetap, ya, semuanya nanti akan di launching di bulan Desember, ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita banyak diskusi aja adik-adik, ya. Itu penerimaan jalur maba. Kemudian kuotanya juga sama, ya Bu, ya. 20, 30, 50, ya. Nah, karena kami sudah berPTN-BH sama dengan di Undip tadi, untuk SNPTN 20% dari kuota, kemudian SBMPTN 30%, ujian mandiri 50%. Namun kita karena sekali angkut untuk masuk ke PTN itu kurang lebih 60.000, ya, dari 175 mahasiswa program studi, jadi cukup banyak sekali yang berminat di Universitas Brawijaya, dan kemudian juga peminat juga cukup banyak, ya. Nah,
Pendaftaran mahasiswa nanti juga sama seperti yang lalu-lalu ya, nanti akan di bulan Desember akan di launching dan guru-guru BK juga akan memberikan penyampaian kepada adik-adik. Nah, nanti Bapak akan menyampaikan strateginya aja ya. Lanjut, kemudian pangkalan data sekolah ini saya kira untuk semuanya siswa sudah jelas ya di PDSS. Ya, saya yakin ibu-ibu guru BK juga sudah memberikan sosialisasi, mulai sekarang sudah mengumpulkan data-data dari adik-adik yang eligible ya, yang mendaftar mungkin 40% dan lain sebagainya. Ya, prasyarat-prasyarat juga seperti itu ya, prasyarat sekolah, peserta dan program studi. Saya kira sama dengan tahun kemarin ya, setiap program studi itu dapat dipilih oleh 2 PTN ya, dan 2 program studi ya. Kemudian tidak lintas minat, memang UB juga tidak lintas minat ya. Nah, IPA harus ke IPA, nah IPS harus ke IPS. Ya. Nah, ini jalan SMP yang kemarin ya, saya kira untuk bulannya sama, teman tanggalnya aja yang berbeda ya. Nah, biasa pembukaan akun TNP itu di bulan Januari, sosialisasi di bulan Desember, nanti di bulan Desember, kemudian penerapan secara eligible di Januari dan sebagainya. Nah, kemudian hasil SNPTN di bulan Maret ya, nggak jauh ya, tinggal teman-teman jadi siap saja sesuai dengan nilai akademis adik-adik ya, nanti jangan dipaksakan, nanti akan Bapak sampaikan sekali. Baik, nah ini daya tampung yang kemarin ini ketatan ya, ketatan misalnya farmasi di UB, cek daya tampungnya 27, coba lihat peminat 1162 ya, 1 banding kurang lebih 40-an ya, 43. Kemudian ilmu kedokteran yang daya tampung SNPTN ini ya, peminatnya 1.700 dan sebagainya, dan daya tampungnya hanya 55, jadi 1 banding 32 dan lain sebagainya. Ini dari urutan teratas sampai ke bawah, di 20 besar saja ya. Ini untuk ketatan di bidang saintek. Nah, yang di bidang sosum kewirausahaan adik-adik ya, dari teman-teman 20 peminatnya 465 ya, jadi 1 banding 23. Ini perbandingannya, ketatannya. Kemudian di manajemen diikuti oleh psikologi, pariwisata, ilmu komunikasi, perpajakan, ilmu hukum. Nah, dulu ilmu hukum tahun 2021 itu yang paling tinggi ya, ilmu hukum. Tapi sekarang di 2022 kewirausahaan yang paling tinggi ya peminatnya. Walaupun karena apa? Karena daya tampungnya 20 sehingga keketatannya cukup lumayan ketat ya. Nah, ini 20 besar dari yang tadi saintek dan yang sosum gitu ya. Nah ini yang paling penting untuk adik-adik semuanya ya. Strategi pemilihan PTN pada SNPTN ya. Yang pertama Bapak sampaikan disimak yang serius adik-adik ya. Pertama itu, jika siswa memilih 2 PTN, ya kan boleh pilih 2 PTN. Kemudian siswa di luar Pulau Jawa yang ingin kuliah di Jawa, ya, sehingga pilihan satunya pasti di Pulau Jawa. Itu ya, pasti di Pulau Jawa. Kenapa? Pilihan 2-nya di daerahnya masing-masing. Karena pilihan pertama itu adalah skala prioritas, ya. Kenapa sih Pak ada pilihan 1, ada pilihan 2, pilihan PTN ya? Nah, ada beberapa PTN yang baru ya. Kuotanya untuk pilihan pertama saja belum bisa memenuhi. Namun bisa dimungkinkan menjadi pilihan kedua ya. Nah, ini perlu dilihat adik-adik sekalian bahwa Bapak umumkan di sini sekali lagi, PTN besar ya tidak ingin menjadi pilihan kedua. Ya. PTN besar tadi bahkan adik-adik sudah lihat ya 1 sampai 10 ya, mulai dari UGM, Undip dan lain sebagainya tidak ingin menjadi pilihan kedua. Ya. Kenapa? Seleksi SNPTN dilakukan pada PTN 1 dulu, sehingga jika PTN 1 sudah terpenuhi, maka PTN 2 tidak akan diseleksi.
Ya. Jadi jangan milih PTN 1 dan PTN 2. Kalau PTN 2-nya mohon maaf PTN dunia tidak tidak 10 besar silakan. Tapi yang 10 besar PTN besar tidak ingin diduakan. Ya, Adik-adik ingat itu, tidak ingin diduakan. Kenapa, Pak? Jadi begini Adik-adik. Pilihan satu saja sudah memenuhi kuota. Ya. Ingat tadi. Kalau dilihat dari Undip menampilkan tadi perbandingannya dan kuotanya, nah, UB menampilkan kuota dan peminat. Di peminat saja sudah memenuhi kuota untuk pilihan satu, ya, untuk pilihan satu sudah memenuhi kuota. Sehingga untuk pilihan kedua, ya, kita tidak akan seleksi adik-adik. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, cermati PTN yang dipilih. Apakah PTN tersebut memberlakukan penerimaan zonasi lebih besar di lingkungan PTN tersebut? Lihat persentasenya. Ini tadi ditanyakan ini sama adik-adik siapa itu yang laki itu ditanyakan ini. Ya, jadi gini, adik-adik harus cermat. Ya, memilih PTN yang memberlakukan zonasi lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau Universitas Brawijaya tidak memberlakukan zonasi. Ya. Universitas Brawijaya itu menerima untuk jalur SNMPTN dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ada pertanyaan, loh Pak, kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke, sementara di Jakarta itu prestasinya cukup lumayan. Di Merauke juga cukup lumayan ya Pak ya. Ranking satunya kan berbeda. Kan gitu ya. Nah, tetap kami memberlakukan pemerataan dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Ya. Untuk jalur SNMPTN. Nah, kemudian yang keempat, apapun program studinya pasti sudah terpenuhi daya tampungnya. Ya, seperti Bapak bilang tadi. Karena siswa yang merasa prestasinya di tengah ke bawah, nggak akan milih program studi yang favorit. Pak, rata-rata saya nilainya 8. Pasti dia akan memilih fakultas kedokteran. Kami akan memilih sesuai dengan nilai adik-adik sekalian, kompetensi adik-adik sekalian. Nilai 7, sekalian, memilih kedokteran, wah sudah pasti akan terima. Ya. Kemudian yang kelima, cermati nilai studinya untuk melihat kemampuan akademik dan pilihan program studinya. Ya, nah ini yang 5, cermati nilai studinya. Jangan memaksakan, adik-adik. Jangan memaksakan. Pokoknya aku mau milih program studi yang favorit, ya. Nah, program studi yang bagus misalnya. Adik-adik coba bayangkan. Jangankan di UB, coba lihat di UI saja berapa perguruan berapa program studi yang katakanlah kedokteran gitu ya. Bapak akan lihat kedokteran ya. Ini kan di rata-rata di Jakarta ya Bu ya. Nah, di kedokteran berapa jumlah SNMPTN yang daya tampungnya? Kalau Bapak lihat di Jakarta saja yang masuk kedokteran SNMPTN jumlahnya katakanlah jumlah kuotanya katakanlah 75 ya. Apakah SMA yang ada di Jakarta lebih dari 75? Pasti lebih. Ya. Berarti satu sekolah belum tentu diterima di kedokteran UI, kan gitu ya. Karena SMA-nya itu lebih banyak dari kuota. Benar ya? Satu SMA aja belum tentu diterima walaupun nilai terbaik. Nah, makanya lo itu harus mencermati. Disebar adik-adik, ya, disebar. Ya, ngotot ke satu PTN. Misalnya ke UB juga seperti itu. Itu kalau UB aja katakanlah lebih dari 100 SMA, apalagi di seluruh Indonesia. Ini Bapak membayangkan aja yang ada di Jakarta aja. Kuotanya 55 ternyata SMA-nya aja lebih dari 55. Pasti
Salah satu SMA tidak tertampung kan, tidak diterima kan, satu saja. Gitu, ya. Jadi bisa memilih program studi yang lain ya. Ini nanti guru BK yang akan pusing. Ya, pokoknya aku mau ke situ. Pokoknya 5 orang. Jangankan 5, 1 aja belum tentu diterima. Gitu ya, karena persaingannya lebih tinggi kan gitu kan. Nah, sesuaikan dengan kemampuan akademik. Oke Dede, kalau kamu jangan memaksakan ke 5 orang, katakanlah satu prodi ya, satu sekolah gitu ya. Cukup 2 aja. Misalnya di UI 2, di ITB 2, di Undip 2, di UB 2, dan lain sebagainya. Di PTN-PTN lain, PTN besar-besar. Jangan menumpuk. Di satu prodi, kemudian di satu PTN. Ya. Kemudian yang keenam adalah persaingannya ada pada teman kelasnya. Itulah yang Bapak maksud tadi. Ya. Misalnya, kalau si A pengen milih PTN ya di kotanya sendiri. Kemudian si B teman bangkunya di kotanya sendiri juga. Kemudian prodinya sama. Atau 3 orang dalam satu kelas itu. Ya, pasti 2 orang nggak diterima. Karena kelas lain juga perlu kuota. Ya. Ya, persaingan ada teman sekelasnya, teman sebangkunya, adik-adik. Cermati itu, teman sebangkunya. Ya. Nah, ini untuk strategi pemilihan pada SNPTN. Nah, selanjutnya udah nanti kita diskusi ya. Kemudian selanjutnya untuk yang pemilihan program studi. Kalau ini pilih PTN ya. Jadi semua PTN besar-besar tidak ingin diduakan. Ingat ya adik-adik, jangan milih. Yang pertama silakan misalnya milih UB, kemudian milih PTN yang lain yang besar. Misalnya UI atau UGM atau Undip. Pilihan kedua tidak akan diterima. Begitu juga pilihan misalnya UI, kedua misalnya UB, di UB tidak akan diterima. Karena pilihan satu yang prioritas. Ya. Atau pilihan satu program studi, 2 program studi tadi di satu PTN. Gitu ya. Oke. Kemudian ini strategi pemilihan PTN ya. Kemudian Bapak akan menyampaikan strategi pemilihan program studi di jalur SNPTN ya. Yang pertama, kalau di Universitas Brawijaya menggunakan sistem pemerataan. Jadi Universitas Brawijaya tidak ada zonasi ya. Sistem pemerataan itu dari Sabang sampai Merauke kita pilih semuanya. Kami harus adil dari semua SMA, dari semua provinsi kami terima semua untuk di jalur SNPTN. Tidak ada jalur-jalur zonasi ya, lebih besar enggak. Di UB sama semuanya. Kemudian yang kedua, guru BK harus memetakan pilihan semua siswanya, ya, harus memetakan pilihan semua siswanya. Ya, adik-adik jangan sampai di satu PTN itu lebih dari 5. Ya, satu PTN 5 prodi. Di UI misalnya kedokteran 5. Di UB kedokteran 5. Oh, jangan, 1 atau 2 saja. Ya. Kenapa? Kuota seperti yang Bapak tadi sampaikan juga sekolah yang juga disampaikan paling hanya menerima 2 atau 1 program studi. Untuk jalur SNPTN lo ya, kita berbicara di SNPTN dulu ya. Ya, kemudian guru BK harus memetakan pilihan program studinya. Nah, kalau di UB kan tadi ada 175 program studi, ya. Jadi bisa dipilih semuanya. Yang ketiga adalah pilihan siswa harus diratakan. Jangan mengumpul pada satu program studi yang favorit. Ya, adik-adik mohon dicermati nih. Pilihan siswa harus diratakan, jangan mengumpul pada satu program studi. Ya, kalau di Universitas Brawijaya itu ada 170, di UGM ada berapa, di UI ada berapa, coba diratakan. Ya. Yang keempat, lihat daya tampung dan pemilihan tahun lalu. Adik-adik ya, untuk menentukan keketatan setiap program studi. Nah, tadi Bapak juga udah Bapak sampaikan juga ada, ya. Kalau di Universitas Brawijaya, anak IPA harus ke IPA. Anak IPS harus ke IPS. Nah, jadi adik-adik harus cermat
lihat ketentuan masing-masing universitas. Karena ada perguruan tinggi yang membolehkan anak IPS bisa masuk IPA, anak IPA bisa masuk IPS. Ini untuk jalur SNPTN ya, Dek. Tapi kalau di Universitas Brawijaya, anak IPA harus ke IPA, anak IPS harus ke IPS. Karena tidak bisa kimia kita adu dengan sejarah, tidak bisa ya, atau sosiologi. Ya. Yang keenam, selama ini Universitas Brawijaya tidak menetapkan blacklist. Ya, jadi nggak ada blacklist ya, tapi prestasi kakak kelasnya lah yang untuk mengetahui kualitas dari alumninya. Ya, jadi kalau adik-adik diterima di SNPTN, ya, kalau sekarang sistem sekarang kan sudah bagus, tadi juga bisa disampaikan dari teman-teman dari Undip bahwa yang sudah diterima di SNPTN tidak akan pernah bisa ikut lagi di jalur SBMPTN, ya. Sudah bagus lah sistem. Kalau dulu kan kalau udah diterima di SNPTN aku mau ikut lagi SBMPTN. Nah, dulu bisa, sekarang tidak bisa. Ya, jadi tetap harus diambil. Nah, bagaimana ini untuk guru-guru BK? Bu, saya ranking 1 apa namanya? SMA. Saya misalnya pasti diterima kalau saya memilih program studi yang kurang favorit. Ya. Kemudian saya nggak ambil. Kan sayang ya. Nah, pasti diterima dan tidak diambil karena dia ranking 1 di sekolah. Kemudian nggak diambil. Sayang adik-adik, ya harus diambil. Kemudian kalau tidak mau mengambil, buat pernyataan tidak mengikuti SNPTN. Ya, misalnya adik-adik, kenapa Pak? Karena yang ranking 1 anak paling pintar di sekolah, ini sekolah di luar negeri misalnya. Ya, jadi adik-adik atau teman-temannya bisa punya kesempatan mengikuti SNPTN. Seperti itu. Ya. Jadi artinya kalau dulu namanya blacklist kan, nah sekarang tidak di blacklist, teman palingan dikurangi oleh perguruan tinggi yang menerima, sudah diundang tapi tidak diambil. Sayang ya. Nah itu kamu kemudian yang ketujuh, jika memang hanya ingin satu prodi, tujuan pilihannya hanya satu, agar kalau tidak diterima di pilihan kedua, jadi nggak galau adik-adik ya, dan punya kesempatan di UTBK, SBMPTN, dan Mandiri. Ya, cukup satu aja program studi kalau mau dipilih, karena kalau di SNPTN kan harus 2, misalnya 1 di Malang, 1 di Jakarta, atau 1 di Jakarta, 1 di Malang. Kalau memang pilih 1 prodi atau 1 PTN, 1 aja dipilih untuk program studi. Ya, seperti itu. Ya, nah. UTBK dan SBMPTN 2022 ini mungkin nanti akan di-launching bulan Desember. Bapak akan menyampaikan sedikit-sedikit saja, kisi-kisinya aja. Kalau nilai UTBK adalah pure nilai, ya, nilai yang dari hasil tes UTBK. Tapi kalau dari SNPTN itu dari nilai raport dan prestasi-prestasi yang lain dilampirkan. Ya, UTBK ini saya kira sama ya. Nah, kita lewati saja ya salah satu peserta. Nah, saya kira hampir sama dengan SNPTN, tapi ini kita melalui tes ya, dimanapun tesnya ya. Hasil nilai UTBK yang 2023 itu berlaku untuk penerimaan tahun 2023 juga ya. Jadi harus mengikuti UTBK. Nah, materi UTBK ini yang kemarin bocoran-bocoran ya, tingkat kemampuan TPS, bahasa Inggris, dan akademika. Ya, pendaftaran ini kita lewati saja, sama dengan nanti akan disampaikan bulan Desember ini yang terbaru. Ya, saya pikir masih sama pengisian biodata dan lain sebagainya, borang-borang dan lain sebagainya. Ya. Kemudian lalu pendaftaran juga saya kira sama, memilih 2 prodi. Ya, syukur-syukur ini sekitar bulan Maret dan April untuk UTBK. Ya, pelaksanaan UTBK ini juga bulan Mei. Kemudian waktu pelaksanaannya sekian jam, mulai dari jam 8 sampai jam 16.
Kemudian waktu pelaksanaan UTBK juga untuk kelompok C dari jam 8 sampai jam 15 ya. Nah, biaya pendaftaran ya UTBK tahun 2022 ini tahun kemarin ini 200.000 dan saintek sosum atau nilai campuran itu 300.000 ya. Kemudian ketentuan SBMPTN di tahun 2022 juga sama ya. Kalau peserta saya kira adik-adik semuanya sudah sama semua dengan tahun kemarin dan guru UTBK sudah sebagian membimbing adik-adik bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi ya. Kemudian jadwal UTBK ini sama. Nah, ini ketetapan adik-adik untuk saintek. Nah, seperti Bapak bilang tadi yang SBMPTN, tadi yang SNMPTN. Nah, ketetapan di tahun 22 kemarin itu farmasi dari Fakultas Kedokteran. Peminatnya berapa? 1.656 yang diterima hanya 40. 1:40. Kemudian kedokteran 3.000. Yang diterima adalah 84. Ya, ketetapannya 1:40 diikuti oleh prodi-prodi yang lain. Ya, ada kedokteran gigi, ilmu gizi, kebidanan dan lain sebagainya. Ya, nah, statistika di 1:12. Nah, karena indeks sains juga cukup banyak, maka kita menampilkan 20 aja ini adik-adik. Ya, ya, coba dicermati. Ya, teknik industri, arsitektur, ya, yang kecil nih aktuaria. Pada aktuaria sekarang ini cukup lumayan banyak peminatnya, ya, peminat SBMPTN ini. Aktuaria 500 banding 31 yang diterima, itu banding 17. Ya, kebidanan juga peminatnya 700, sementara kuotanya 337. Jadi ketetapannya 1:21. Ya. Nah, selanjutnya ini yang bidang sosum adik-adik, ilmu komunikasi ini. Ya, peminatnya juga cukup lumayan tinggi 2.500 untuk SBMPTN, yang diterima hanya 89. Ya. Jadi bisa lihat semuanya. Kemudian psikologi, kewirausahaan, manajemen, ekonomi keuangan perbankan, ya. Ilmu pemerintahan, pariwisata, hubungan internasional, itu administrasi bisnis. Ya. Kalau yang SNPTN itu peminat terbanyak itu nggak salah UGM ya. Apa ya? Kalau yang SBMPTN UB juga termasuk peminat terbanyak di seluruh Indonesia. Ya. Jadi urutan kedua karena memang prodinya juga cukup banyak, UGM juga cukup banyak prodinya. Ya. Jadi peluangnya juga cukup banyak ada. Ya. Itu yang dari sosum ya bisa dilihat kalau untuk orang puas ya. Nah, adik-adik yang sudah memiliki kartu Indonesia Pintar Kuliah dapat juga mendaftar. Ini gratis, free mulai dari sekarang atau coba dilihat informasi detail di website layanan pembiayaan pendidikan ya di Puslapdik Kemendikbud.id ya, bisa mendaftar bagi adik-adik yang kurang mampu. Jadi bisa mengikuti kuliah manapun ya. Di UB juga sama adik-adik ya. Tidak ada DO karena faktor biaya. Faktor kepala pasti ada. Tapi kalau faktor biaya tidak ada DO karena faktor biaya. Kalau pada saat nanti adik-adik pada saat kuliah ya ada 3 atau 4 kejadian yang di luar kemampuan kita, misalnya orang tua pensiun, orang tua ter-PHK, kemudian orang tua meninggal dunia, ya. Jadi adik-adik bisa mengajukan bahkan meninggal dunia pembebasan ataupun dan lain sebagainya, pengurangan ataupun penundaan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada DO karena faktor biaya. Tetap karena kalian kuliah di institusi negeri, maka semua akan bisa dibicarakan di tingkat universitas. Ya, jangan khawatir adik-adik. Kalau faktor kepala, IPK-nya kurang, ya itu ada DO dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada biaya, kalian tetap kuliah. Gitu, ya.
nanti akan bisa dimasukkan ke KIPK dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, kemudian ini jalur mandiri adik-adik yang punya kita. Nah, mungkin akan disimak sedikit ya. Nah, jalur mandiri ini ada prestasi akademik dan non akademik ya. Yang pertama, seleksi mandiri prestasi akademik dan non akademik ya. Merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh UB ya untuk sarjana terapan maupun sarjana. Tahun 22 menggunakan nilai raport dan prestasi non akademik tingkat nasional serta internasional ya. Loh, Pak, enak juga nih ada mandiri nilai raport. Iya, karena nilai raport yang di SNPTN kemarin itu kan yang tertinggi deh. Jadi kalian juga punya kesempatan di jalur mandiri ya. Karena nilai misalnya contoh kedokteran itu nilai terendah 90 yang diterima di UB. Padahal nilai 89 itu kan masih cukup tinggi ya adik ya. Masih cukup tinggi. Karena kuota yang membatasi. Di sana di SMPTN dikuotakan hanya 50 ya. Terkat di bawahnya secara sistem nilai yang 89 misalnya, dan ternyata yang paling kecil 90 itu kan karena sistem. Sementara nilai kalian masih bagus-bagus, jadi bisa ikut mandiri seperti itu ya, jadi. Nah, di mandiri itu hanya membedakan uang apa IP ya, ya IP-nya saja. Jadi iuran pembangunan institusi ya, hanya itu aja. Kalau nasional, SNPTN dan SBMPTN hanya SPP saja. Ya, itu yang membedakan. Nah, secara prestasi non akademik ya, adik-adik, sertifikat prestasi unggul jika prestasi terbaik di bidang akademik, olahraga dan seni serta keagamaan saat menempuh pendidikan SMA, MA, SMK. Jika ada prestasi yang diisikan pada isian prestasi, itu ada isian di prestasi ya. Selain nilai raport, ada nilai prestasi. Kemudian di tingkat nasional internasional, juara 1, juara 2, juara 3. Di tingkat nasional ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Bukan mengikuti ya, Dek. Bukan sebagai peserta. Kemudian hafiz Al-Quran. Nah, kalau di UB minimal 10 juz. Ya, atau 20 juz dan 30 juz. Ya, minimal 10 juz. UB. Itu syarat prestasi yang non akademis gitu ya. Lanjut, jadi prestasi reguler. Nah, ini adik-adik ya. Sistem mandiri tahun 2022 itu ada vokasi dan sarjana ya. Untuk yang reguler melalui nilai UTBK dan jalur nilai rapor ya. Bagi peminat SMUB, seleksi masuk Universitas Brawijaya yang tidak mengikuti ujian ya, mereka berbasis komputer atau UTBK tahun 2022 kemarin atau 2023 dapat mengikuti seleksi dengan menggunakan jalur nilai raport lagi ya. Tadi prestasi nilai raport. Peminat yang telah mendaftar seleksi menggunakan nilai UTBK tahun 2022 kemarin juga dapat mengikuti seleksi menggunakan jalur nilai raport ya, bisa nilai UTBK juga bisa nilai raport ya. Kenapa nilai adik-adik itu ternyata nilainya cukup bagus-bagus, jadi karena kuota Bu yang membatasi, sehingga kita fasilitasi di jalur mandiri seperti itu ya. Nah, syarat seleksi mandiri ya, pendaftaran mandiri itu ya itu umum-umum saja ya, dia lulusan SMA tahun 2021, 22 dan 2023 ya. Itu ya. Kemudian memiliki NSN ini umum ya, Dek. Intinya kalian sudah terdaftar dari mengikuti UTBK ya, baik dari SNPTN, SBMPTN dan sebagainya ya. Yang penting peserta mengikuti nilai UTBK 2023 ya. Itu. Nah, kita lanjut lagi pemilihan program studi dan nilai UTBK ya dia. Untuk program studi yang ditawarkan terdiri dari 3 kelompok. Ujian saintek,
sosum, dan campuran. Ya, setiap pendaftar hanya dapat memilih maksimal 2 program studi, ya, dari kelompok saintek, kelompok sainhum, dan campuran, dan memenuhi syarat dari masing-masing program studi. Ini mandiri ya, adik-adik ya, beda dengan yang SNPTN tadi. Peserta dari jurusan SMA, SMK, MA, IPA mengikuti UTBK Saintek dapat memilih 2 program studi, ya, bisa program studi Saintek dan D3 atau D4. Ya, kemudian dari SMA, MA yang mengikuti UTBK Sosum dapat memilih 2 program studi Sosum, ya. Kemudian yang dari jurusan yang mengikuti UTBK campuran dapat memilih 2 program studi yang Saintek dan Sosum, ya. Kemudian dari peserta dari jurusan SMA, MA, dan lain sebagainya mengikuti UTBK Sosum hanya dapat memilih 2 program studi Sosum pada program studi D3 dan D4 maupun sarjana. Nah, urutan dalam pemilihan program studi dinyatakan urutan prioritas adik-adik, ya. Jadi nilai-nilai yang kemarin nggak lulus SNPTN kurang beruntung. Kalau saya lihatnya sih kurang beruntung ibu ya, Bu Syifa ya, karena anak-anak nilainya juga cukup bagus. Karena hanya kuota yang membatasi ya Bu ya. Padahal 100 nilainya yang bagus, ternyata kuotanya hanya 40 ya Bu ya. Betul Bapak. Hanya kuota sebenarnya, kurang beruntung aja Bu. Tapi bisa ikut di jalur mandiri Bu. Ya. Hanya yang membedakan hanya apa namanya IP, iuran institusi ini. Artinya namanya kalau dulu orang uang gedung ya, itu hanya yang membedakan. Sama kok semua. Ya, kita lanjut dulu seleksi nilai raportnya adik-adik ya. Seleksi mandiri raport tahun 2023 harus memenuhi syarat ya. Nah, ini saya kira sama semuanya ya. Tapi kalau yang lulusan luar negeri harus memiliki surat pernyataan dari Kemendikbud ya. Udah lulus tahun 2021, 22 dan 2023 ya. Baik, kita lanjut. Jalur seleksi nilai raport juga sama. Program studi yang ditawarkan dari 3 kelompok, yaitu Saintek, kelompok Sosum, dan kelompok campuran. Ini yang seleksi nilai raport ya. Jadi nilai UTBK ya sama ya. Nah, nilai raport yang diperlukan. Nah ini ya, dia perlu cermati nilai-nilai raportnya. Nilai yang diisikan adalah nilai dari 3 semester dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, untuk kelas reguler mengunggah berkas raport kelas 11 semester 1 dan 2. Ya, kelas 12 semester 1. Jadi untuk semester 3, 4, dan 5. Kalau untuk kelas akselerasi pas semester mengunggah berkas raport kelas 10 ya, semester 1 dan 2, kemudian semester 11, semester 1. Jadi 1, 2, dan 3. Nah, kalau untuk kelas Aksel 6 semester kan ada yang untuk yang dari SMK ya. Berkas raport kelas 10 semester 3 dan kelas 11 semester 1. Ya, dan 2. Jadi semester 3, 4, dan 5 gitu ya. Untuk yang jalur mandiri. Nah, kesehatan prestasi non akademik juga sama seperti yang tadi di SNPTN ya, adik-adik. Jalur prestasi ya, ada juga untuk jalur mandiri ya, tingkat nasional, tingkat internasional, hafid Al-Qur'an, bahkan untuk yang mandiri cukup 5 juz, 10 juz, 20 dan 30 ya. Untuk yang mandiri, kalau tadi yang jalur SNPTN kan 10 juz, 20 juz, 30 juz ya. Nah, kalau yang non akademik untuk yang jalur mandiri bisa 5 juz gitu, ya. Siapa yang ngasih nilai ya, ustadznya atau institusi di bidang pendidikan yang punya keterangan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap adik-adik yang melalui hafidz Al-Qur'an memberikan keterangan itu ya. Nah, ketentuan umum penerimaan SMUD yang tahun 2022 saya kira masih sama, ya.
yang tidak mengikuti UTBK dapat mendaftar melalui nilai rapor. Ya, peminat yang telah mendaftar seleksi mandiri nilai UTBK diperbolehkan untuk mendaftar seleksi mandiri jalur nilai rapor. Ya, peserta dapat menambah prestasi akademik, non-akademik dalam bentuk upload sertifikat dengan kriteria juara di tingkat provinsi, kabupaten, kota, nasional, atau internasional dengan peringkat 1 sampai 3. Ya, atau setara harapan 1 sampai 3. Bukan sebagai peserta atau finalis. Ini untuk yang jalur mandiri. Tapi kalau jalur yang SNMPTN tadi yang besar-besar ya, 1 sampai 3 nasional maupun yang mandiri bisa dari provinsi, kabupaten, kota. Gitu ya. Nah, kemudian ini ada pendidikan vokasi untuk yang D3 ya, D3 dan D4 ya. Pendidikan vokasi, kami juga memiliki pendidikan vokasi tersendiri berbeda dari fakultas atau S1 yang lain. Kalau ini sarjana terapan. Sama kalau di sana sarjana strata 1, kalau ini sarjana terapan ya, langsung praktek sama dengan D3, tapi kita memiliki sarjana juga ya. Nah, ini banyak praktek kalau di pendidikan vokasi itu hampir berbeda dengan akademisi ya. Jadi kalau di vokasi 75% praktek, 25% teori ya. Kalau di kompetensi di satu hampir 144 SKS atau salah 75% teori, 25% praktek. Karena berbeda, vokasional dengan akademisi berbeda ya. Seperti itu. Nah, ini motonya. Kemudian program studi yang ada di vokasi itu ada yang untuk diploma 4 atau sarjana terapan. Itu ada D4 Hotel Management, kemudian Graphic Design. Dan untuk program diploma ada Business Administration, Informasi Teknologi, dan Finance and Banking. Nah, untuk di bidang keuangan, itu kami juga ada tes performance. Yang mengetes adalah dunia usaha, dunia industri, seperti orang-orang perbankan. Tinggi, besar, dan lain sebagainya. Ya, gagah, dan lain sebagainya. Karena performa mereka juga menentukan, tapi akademis lebih diutamakan seperti itu ya. Jadi kalau penampilan yang kurang bagus akan dialihkan ke pilihan program studi yang lainnya gitu ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Ini alamatnya vokasional program studi ya, ada di veteran ya. Nah, ini jumlah pengiriman yang diterima tahun lalu untuk jalur SNMPTN, SBMPTN, dan lain sebagainya. Ya, kami setiap tahun itu menerima 20.000 per tahun. Ya, kalau untuk yang SNMPTN itu 4.000, SBMPTN itu 5.000, SNMP itu 8.000, jadi 19.000. Ya, itu adik-adik. Ini yang belum untuk yang D4, kemudian D3, jadi total 20.000. Ya. Oke, informasi lebih lanjut untuk penerimaan mahasiswa baru bisa lihat di selma.ub.ac.id ya, di akses pelayanan akademik Universitas Jaya. Ini alamatnya ya, untuk UB di Virtual BACD dan di Halo Selma. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, Ibu Siva. Terima kasih waktunya, adik-adik. Mudah-mudahan kita juga bisa diskusi sekarang. Kami mengakhiri presentasi kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Ya, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jarod Ilhami atas pemaparan yang disampaikan mengenai Universitas Brawijaya. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya mau menyapa dahulu nih Sister School SMA Negeri 78 Jakarta. Halo semuanya yang sudah bergabung di sini, ada SMA Muhammadiyah 15, ada SMKN 42, kepada
MAN 8, ada SMA Negeri 1 Malinau. Halo semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih atas antusiasnya dalam bergabung atau mengikuti acara EduFest SMA Negeri 78 Jakarta. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada orang tua murid yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan EduFest SMA Negeri 78 Jakarta. Dan semoga EduFest hari ini dan seterusnya rangkaiannya sampai akhir nanti memberikan pencerahan untuk kita semua dalam masuk universitas negeri. Seperti yang Bapak Jarod Ilhami tadi sampaikan, intinya kayaknya banyak jalur, banyak cara untuk masuk, untuk kuliah gitu ya Pak Jarod ya? Ya, banyak cara. Oke. Baik, kepada peserta EduFair, dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau chat di kolom chat. Baik, di sini sudah ada Ihsani Keisha dari MAN 8. Kepada Ihsani dipersilahkan untuk menyalakan kameranya dan dibuka speakernya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila dari MAN 8 Jakarta, kelas 12 IPA 3. Kan tadi sesuai pemaparan Bapak Jarod, saya lihat peminat farmasi di SNMPTN sama di SBM kan begitu banyak, tetapi yang diterima tuh ya dikit ya. Maksudnya berapa sih kira-kira nilai terendah yang diterima buat bisa masuk ke jurusan itu? Terima kasih. Sama-sama. Ihsani Keisha rencana mau masuk jurusan mana? Farmasi ya? Insya Allah doain aja. Amin, mudah-mudahan. Farmasi, oke. Baik, ini bocoran yang kemarin ya. Kalau kemarin kan udah bisa dibuka ya. Rata-rata itu kalau untuk kedokteran itu rata-rata di atas 85 deh. Itu Cukup tinggi apa enggak? Masuk ya? Ihsan. Ihsani gimana, cukup tinggi nggak rata-rata rapotnya ya Pak ya? Apa di atas 90 rata-rata 99. 10-nya ada 6. Untuk yang SNPTN lo ya. Kalau mandiri kan bisa belajar turun lagi karena SNPTN sudah habis. Ya kan? Kalau SNPTN memang tinggi-tinggi, terbaik dari seluruh sekolah, adik-adik. Ya, terbaik dari seluruh sekolah. Kalau SBMPTN kan dari nilaimu. Nilai ujian kan? Bukan nilai rapot kan? Itu ya. Oke. Nah, kalau untuk mandiri bisa saja mengikuti. Karena apa? Mandiri itu kan juga kita diberikan kuota. Kalau SNPTN juga diberikan kuota, katakanlah berapa ya? Katakanlah 50 gitu ya, 50. Sementara SMA yang ada di seluruh Indonesia lebih dari 50 ya. Jadi yang terbaik semuanya. Gitu. Jadi satu sekolahnya belum tentu. Baik di UB, baik di UI, baik di Undip sama. Kan gitu ya. Karena kuotanya untuk SNPTN dan SBMPTN sedikit-sedikit. Sementara untuk mandiri cukup lumayan besar. Jadi peluangnya juga cuma lumayan besar di mandiri. Kalau dengan percaya dirimu nilaimu 90, 90, 90, 85, 10, insya Allah dapat. Itu ya. Amin. Jadi mulai dari sekarang tingkatkan prestasi. Kalau kurang beruntung, karena Bapak bilangnya bukan nggak diterima ya, kurang beruntung. Karena nilai 0, sekian aja itu pengaruh nggak? Pengaruh ya Pak. Ketika pada saat kalian dulu waktu SMP ke SMA ya, itu kan kita masuk ke SMA maupun SMP, aduh mental 0, kan? Ya, seperti sama juga di SNPTN. 0, mental gitu. Ya. Itu ya. Ihsani ya, paham ya? Jadi bisa. Berarti nilai terendahnya tuh sekitar 85, 86 gitu ya Pak? Ya. Oh gitu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya.
Terima kasih Isani atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Jarod atas jawabannya. Baik, Pak Jarod, ada lagi yang ingin bertanya, Pak Jarod. Ini berkaitan dengan prestasi non-akademik nih. Ini dari Clarissa dari 11 MIPA G, SMA Negeri 78. Untuk jalur prestasi non-akademik, apakah jika kita menggunakan sertifikat kejuaraan tingkat nasional, seperti misalnya kejuaraan di bidang olahraga, tetap bisa digunakan untuk mendaftar di jurusan yang tidak berkaitan dengan bidang olahraga seperti jurusan hukum gitu, Pak. Baik, silakan Pak Jarod. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Untuk jalur-jalur prestasi, ya, untuk nilai prestasi tidak sama dengan jurusannya nggak masalah. Karena prestasi yang non akademik itu nanti akan kita poles adik-adik ya di UKM itu ya, ikut ke UKM tersebut dan kemudian itu akan kita pergunakan untuk lomba dari antara PTN dengan PTN yang lain ya. Nah, untuk yang jalur prestasi yang non akademik ya, itu tidak berlaku untuk mandirinya, untuk tidak berlaku untuk kedokteran. Nah, kalau kedokteran itu pasti nilainya yang utama adalah nilai akademik ya, kemudian yang lainnya hanya menambahkan poinnya saja untuk di jalur non akademik ya. Kalau jalur akademik misalnya MIPA dan sebagainya itu pengaruh sekali. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Baik, terima kasih Pak Jarod atas jawabannya. Satu lagi ya Pak ya, satu lagi ya Pak. Enggak. Gini Pak nih. Di sini ada pertanyaan dari SMKN 42 dari Hasna Salsabila ingin bertanya, untuk jalur SNMPTN atau SBM yang melalui rapot itu kira-kira berapa untuk rata-rata rapot terendahnya Pak? Terima kasih gitu Pak. Silakan Pak Jarod. Untuk rata-rata nilai terendah itu kan selalu kita sampaikan dari 8 sampai sekian, dari sekian 8 sampai sekian. Tapi semua semua SMA kan ada juga yang nilai terendahnya itu hanya sedikit ya Bu ya. Mungkin menjatuhkan karena yang mendaftar kan banyak deh. Nilai rendah kan masih 80, 75 dan itu nilai syarat umum paling kecil gitu ya. Tapi jarang yang diterima. Kan gitu ya, Dek. Kemudian ternyata nilai terendah yang diterima itu untuk di short yang paling kecil ya. Itu sekitar mungkinan ada 87. Ya kan? 86 dari semua SMA. Itu loh Dek ya. Tapi syarat terendahnya sih paling 80, 75, 80 itu. Ya, tapi jarang ada yang masuk di SNPTN. Itu loh Dek ya. Jarang ada yang. Nah, sementara di siswa eligible aja itu nilai terendah berapa Bu kalau di SMA 78 misalnya. Nah, kan beda juga dengan SMA yang lain. 75 kan, paling ya. 75 ya, 75 ya. Tapi ternyata tidak masuk 75, yang masuk adalah 80 dan sebagainya. Ingat Dek, ranking kelas A dengan kelas B beda. Itu ya Bu ya. Kelas A dengan kelas B aja beda, apalagi sekolah satu dengan sekolah yang lain, gitu ya Bu ya. Nah, tiap kelas aja rankingnya beda. Mungkin kelas A rankingnya katakanlah 88, kelas B 85 katakanlah. Di kelas A 85 kan banyak, 86 kan banyak dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi yang Hasna di SMP 42 tadi, sesuaikan kemampuan akademis rankingmu dengan program studi yang akan kamu pilih. Ya. Jangan kita 80 atau 79 kamu milih kedokteran. Lewat. Rata-rata yang di SNPTN kedokteran itu baik mulai dari UI ke UGM ke ITB ke UB ke tidak ada nilai 80. Ya. Tuh ya, pasti di semua SMA yang terbaik dengan nilai prestasi
akademiknya, nilai rapor. Itu ya, Asna ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jarod atas jawaban yang sudah diberikan. Pak Jarod, ini ada satu lagi nih. Ini murid kita dari jauh nih Pak Jarod nih ya. Dari SMA Negeri 1 Malinau, di sini ada Juan. Mohon mungkin bisa mungkin penasaran nih Pak Jarod sepertinya, izin bertanya, skor UTBK tahun 2022 kemarin di Fakultas Kedokteran, skor tertinggi dan terendahnya berapa ya Pak? Terima kasih. Nah, yang tahu itu skor itu adalah panitia UTBK. Ya Bu ya. Kira-kira di-share nggak Pak di web Pak? Sudah di-share, hanya yang tertinggi ya kemarin itu ya yang di-share ya. Oh, hanya di-share yang tertingginya saja. Nasional ya. Nilai terendahnya nggak di-share. Yang menentukan adalah untuk nilainya dari UTBK, dari LTMPT. Oh, itu dari panitia LTMPT ya Pak ya? Iya, LTMPT. Mungkin kalau misalkan mau di-share di-share di web itu paling hanya yang tertingginya saja, terendahnya tidak ya Pak ya? Tertinggi saja. Oke, baik. Seperti itu tujuannya. Baik, terima kasih Pak Jarod. Nanti nilai terendah beda koma aja nanti ramai jadi. Oh iya betul. Gitu ya. Oh betul. Loh, aku sama-sama 80 kok, aku ditolak kan gitu pada koma. Oh iya, baik. Itu Ya. yang dihindari ya Pak ya? Yang dihindari. Gitu. Baik, Pak Jarod, ini karena sudah waktunya yang memisahkan kita Pak Jarod, padahal masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena waktu yang membatasi kita sehingga kita harus berakhir di sini Pak Jarod. Terakhir saya meminta untuk PowerPoint-nya Pak Jarod ya untuk di-share ke Bu Dewi atau bisa baik, minta tolong untuk share ke Bu Dewi atau dari SMA lain yang ingin minta PowerPoint nanti silakan menghubungi Bu Dewi ya. Bapak Ibu. Biasanya kalau dulu di Jakarta kita bisa 2 jam loh. Sampai detik-detiknya. Kenapa? Kami ingin semua adik-adik itu diterima di PTN yang dipilih. Sesuai dengan program studi. Kemudian dengan orang tua juga. Ya. Ada yang begini. Ada yang ikut-ikutan pacar. Ada yang ikut-ikutan teman. Ada yang kemauan orang tua. Padahal misalnya nih Bapak kasih contoh. Kalian nanti kelihatan ya. Kompetensi kalian kelihatan. Aku senang jadi lawyer. Gitu kan? Ternyata orang tua kalian adalah pengusaha. Jangan jadi lawyer, masuk ekonomi aja dan lain sebagainya, ya. Ketika kamu mengikuti katakanlah teman, pasti nggak akan cepat selesai. Tapi kalau sesuai kemauan kalian, ya, ada alternatif yang lain, insya Allah cepat selesai, ya kan? Karena kasus-kasus seperti ini banyak menghadap ke Bapak. Ada yang anak mau di DO malah minta di DO, mamanya udah nangis-nangis. Ternyata anaknya sendiri yang di DO, ya kan? Dia di DO aja Pak, orang saya pengen milik ekonomi, saya dimasukkan ke hukum. Misalnya orang tuanya adalah hakim, jaksa dan lain sebagainya, padahal anaknya pengen ke ekonomi, ya kan? Nggak selesai. Begitu juga ketika anaknya pengen masuk hukum, bapaknya pengusaha, gitu ya. Ya, jadi sesuaikan dengan kemampuan akademis kalian. Ya, jangan dipaksa oleh teman karena ikut-ikutan pacar, karena ikut-ikutan lain sebagainya. Jadi sehingga setiap anak punya passion masing-masing. Ya, punya passion masing-masing. Tidak ada di dunia ini anak bodoh. Yang ada anak malas. Jadi kelihatan passion kalian di lukis, passion kalian di hukum, passion kalian di dokter, passion kalian di di kimia, di fisika, biologi. Nah, itu semua punya passion masing-masing. Sesuai dengan kemampuan akademis dan hobi juga ditunjang di situ. Ya. Semua punya talent masing-masing. Karena sekarang mungkin masih galau ya, dikit-dikit ya. Tapi di dalam diri kalian pasti ada passionnya masing-masing. Yang senang musik pasti akan lari ke musik. Yang senang bahasa pasti akan senang bahasa. Yang senang jadi pengusaha pasti akan ke ekonomi. Tidak bisa dipaksakan masuk ke hal-hal yang program studi yang lain. Ya, begitu dia adik-adik ya.
Baik, terima kasih kepada Pak Jarod atas pemaparan yang diberikan. Luar biasa sekali pemaparan yang diberikan, bukan hanya mempromosikan Universitas Brawijaya, tapi juga memberikan informasi ilmu kepada kita bagaimana masuk universitas negeri ya, Bapak ya, serta bagaimana cara-caranya dan motivasinya agar kita tetap kuliah setelah ini ya Pak ya, karena bagaimanapun pendidikan itu bisa merubah peradaban jadi lebih baik lagi. Ya. Bapak, semoga pemaparan yang diberikan berikan pencerahan kepada kita semua mengenai jurusan-jurusan, mengenai cara-cara, jalur-jalur untuk melanjutkan ke universitas, khususnya di Universitas Brawijaya. Berkah selalu untuk Bapak Jarod. Saya tutup untuk pertemuan ini, Pak Jarod. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk Pak Jarod dan untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Jarod.